Ini kenapa manja banget? Iya, ini manja banget emang. Ini salah satu indukan betina di sini ya, bro? Iya. Nah, terus kira-kira ini kan ada beberapa kitten yang baru lahir nih, yang masih kecil. Dan biasanya, karena kita ini topiknya soal kucing ponco bisnis, kira-kira lu biasa tuh jualnya tuh kemana aja sih, bro? Ya, kalau gue sendiri sekarang sih memang bermitra dengan kucing ponco gitu ya, dengan peternakan kucing untuk bantu jualnya di kucing ponco bisnis. Nah, karena sejujurnya kalau jual sendiri susah-susah gampang, banyak susahnya dibanding gampangnya gitu ya. Dan di barang agung, di kucing ponco, di peternakan kucing, gue dibantu juga untuk jualnya sih. Saat ini sih satu itu, sesekali gue pernah coba juga di beberapa Facebook group gitu ya, dan ternyata ya responnya sih biasa-biasa aja gitu. Saat ini gue di tempat gue kitten aja banyak, ada berapa ya? 7 atau 6, sorry. Kemarin banyak mati karena ya kondisi cuaca yang lagi kurang bagus juga sih. Oke bro, tadi kan barusan lu bilang ada beberapa yang mati karena cuaca lagi kurang bagus ya. Dan tadi lu sempat cerita kalau minggu lalu itu sempat datang ke salah satu pertemuan soal perawatan kucing dari satu organisasi. Kira-kira apa yang lu dapat dari sana bro? Bisa di-share nggak ke teman-teman semua? Oke. Ya, hampir 2 minggu yang lalu sih kurang lebih ya, gue datang ke sebuah seminar acara dari salah satu organisasi kucing terbesar juga di Indonesia. Gue banyak belajar di situ tentang bagaimana membreeding yang baik dan yang sesuai dengan standar operasionalnya. Ternyata kita membreeding juga nggak bisa sembarangan, ada standarnya, ada juga bagaimana ukuran kucingnya, dan juga bagaimana membuat kucing itu sehat. Di seminar itu sih konten utamanya itu. Lalu yang kedua, pembahasan tentang pemberian materi atau pemberian makanan untuk si kucing itu sendiri, berapa porsinya. Nah, kalau teman-teman yang mau serius untuk membreeding, porsinya itu ada juga tuh dijelaskan di situ. Tapi kuncinya sebenarnya gini, antara kita buat ngebreeding sama buat kucing peliharaan sendiri secara porsi memang beda. Gitu. Termasuk juga kalau teman-teman oke lah kalau kucing peliharaan sendiri mau dikasih makanan yang super premium itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau untuk breeding kualitas yang menengah, tapi kualitas yang premium aja udah cukup gitu. Gak usah yang super premium berarti ya? Gak usah yang super premium juga gitu. Karena ibaratnya mungkin dari sini itu pas dia baru lahir mungkin sekitar usia 2,5 bulan ya baru dijual, dan itu kan perkembangannya walaupun nggak pakai super premium itu tetap maksimal, tetap gendut juga karena tadi ada bantuan dari ayam rebus itu sendiri gitu ya. Dan menariknya sebenarnya kalau buat gue pribadi adalah bagaimana kombinasi makanan yang didiskusikan bareng Agung. Jadi gue banyak banget dapat masukan dari Agung. Ya dia, gue nggak tahu ya, hampir 5 tahun kurang lebih di dunia perkucingan ya. Dan gue banyak dapat masukan terkait makanan-makanan yang sifatnya mudah kita akses, mudah kita cari di luaran, tidak mesti nyari di pet shop, tapi kualitasnya oke buat si kucing. Contoh tadi kayak makanan basahnya gitu ya, wet foodnya kayak ayam rebus misalkan. Itu kan mudah banget, bahkan itu jadi makanan kita sehari-hari, kita bagi sedikit untuk kucing kita pun cukup gitu. Dan lebih mudah juga didapatnya. Ini apa ya gue bilang ya, kayak makanan-makanan yang hasil penelitiannya adalah karena peliharaan sendiri gitu ya. Dan di kucing ponco, di peternakan kucing, peternakan kucing.com itu, di kucing ponco bisnis juga gue dikasih kesempatan, gue dikasih ruang untuk berdiskusi, untuk bertanya tentang ini bagusnya apa, dan berdiskusi lah gitu. Nah di situ menurut gue yang menjadi nilai enaknya gitu loh. Jadi di saat gue punya kendala di masalah kucing gitu ya, kita bisa banyak diskusi dengan teman-teman pecinta kucing lainnya. Oke bro, jadi ada salah satu alasan gue juga untuk visit ke sini, yaitu tentang gue tuh pengen bikin peternakan kucing.org. Jadi mah di situ tuh komunitas cat lover biasa. Cuman sebelum gue mau masuk ke sana, gue pengen bikin komunitas para breeder gitu loh. Dan kebetulan main job lo kan sebagai seorang speaker, ya kan, sehari-hari pekerjaan lo. Nah menurut lo gimana? Karena penawaran soal peternakan kucing.org itu komunitas pebisnis kucing ibaratnya ya,
yang pertama kali gue omongin dulu, menurut lo kayak gimana? Iya, 3 tahun gue di dunia breeding kucing. Gue pelajari bagaimana pola beternak kucing yang oke dari buku-buku para senior kucing. Ada bukunya Pak Cacang, gue juga belajar dari buku itu. Kendala utamanya itu adalah biasanya di marketing memang. Kita bagaimana memasarkan kucing-kucing tersebut. Dan gue banyak dapat masukan, gue banyak dapat fasilitas dari kucing ponco bisnis gitu ya, khususnya untuk bagaimana memasarkan kucing kita gitu, kucing yang gue punya untuk dijual, untuk sampai diadopt sampai ke konsumen. Nah, ini sebuah ide yang luar biasa menurut gue, karena gue yakin banyak breeder, mungkin nggak semua breeder, tapi banyak breeder di luaran sana yang punya kendala sama seperti gue ketika gue membreeding. Ketika kucing udah mulai banyak, gue bingung nih mau pasarinnya gimana, kayak gitu. Dan karena kan kendala di biaya pakan juga ya. Betul, biaya pakan. Terus kalau kita mau iklan yang oke juga ada biayanya lagi, atau kadang iklannya nggak efisien gitu ya. Nah, itu yang gue dapat sih dari peternakankucing.com gitu ya. Udah gitu termasuk yang cukup cepat gitu loh. Maksudnya nggak lama dari gue menawarkan kucing gue udah laku gitu loh. Dan ketika ini difasilitasi jadi sebuah organisasi, ya ini memudahkan sih tentunya untuk para breeder. Entah itu breeder yang baru, entah itu breeder yang sudah lama di kucing, kita sama-sama win-win solution gitu loh. Kendala kita bisa diselesaikan juga sama kucing ponco bisnis. Dan gue ngerasain sendiri sih bagaimana benefitnya kucing-kucing gue yang gue ingin lepas adopt itu lebih mudah tanpa menurunkan harga pasar. Di situ yang menariknya. Gue pribadi punya kucing banyak jenis, entah ada yang sertifikat, yang pet, ada juga yang non pet gitu. Gue ada yang non pet, ada yang pet, ya yang pet tetap ada gitu ya, yang pet juga ada. Dan semuanya bisa kejual gitu, semuanya bisa laku, semuanya bisa sampai punya konsumennya masing-masing. Tapi kalau gue pribadi syaratnya adalah konsumen itu minimal dia punya kucing, itu bukan buat coba-coba. Oke, jadi karena tanggapan lu juga positif gitu bro ya soal komunitas dalam tanda kutip bisnis kucing yang mau gue buat di peternakankucing.org, mungkin pertama kali nanti akan kita buat di Depok. Setuju ya kan? Karena kebetulan lokasi lu juga di Depok. Karena lu juga seorang speaker, mungkin bisa menyampaikan apa yang ingin gue sampaikan tapi sulit untuk gue sampein. Kira-kira mau dibuat itu berapa kali dalam sebulan atau berapa kali dalam setahun gitu bro? Iya. Tadi gue sempat mewacanakan ke Agung gimana kalau kita bikin kopdar, bikin gatheringnya nggak usah berat-berat gitu ya. Maksudnya kita bahas tentang diskusi tentang kucing, bahas tentang perawatan kucing. Karena sejujurnya gue banyak banget belajar dari Agung tentang perawatan yang gue nggak pernah dapat dari dokter hewan manapun. Gue nggak pernah dapat dari seminar tentang kucing dimanapun yang ternyata terbukti gitu loh. Nah, gue wacanakan ya udah kita diskusi kumpul gitu. Gue belajar juga dari beberapa komunitas yang memang rutin kumpul gitu. Dan ya mungkin idealnya kita ngomongin tentang bisnis, tentang kucing gitu ya. Karena kan sama rasa dulu ya, rasa kita sama-sama cinta karena kucing gitu ya. Terus kebetulan dari kucing kita bisa ngasilin profit ya, kita bahas sebulan sekali gitu ya. Dan channel-channel dari peternakankucing.com juga yang banyak bisa kita manfaatin gitu ya. Bukan manfaatin kali ya, kita berdayakan bahasanya. Kita bisa bikin banyak event. Nah, itu yang gue wacanakan sih gitu, memudahkan untuk semuanya, terkhusus para breeder-breeder baru ataupun breeder-breeder yang sudah cukup senior di bisnis kucing gitu. Dan di Depok, kenapa gue sih nawarin di Depok supaya mancing pasar dulu gitu ya. Maksudnya gue yakin tes dulu ya, kita tes dulu ya. Gue yakin banyak banget breeder-breeder yang di Depok yang ingin diskusi, butuh teman diskusi aja dulu gitu. Mungkin itu offline-nya, nanti setelahnya ada WhatsApp grup apa yang bisa kita bahas gitu. Karena metode orang beda-beda, kita kan saling tukar informasi, mudah-mudahan bisa jadi manfaat yang banyak buat semuanya gitu. Oke teman-teman semua, jadi kurang lebih itu adalah kunjungan gue ke salah satu rumah breeder di daerah Depok. Dan gue berencana untuk ngebuat komunitas breeder kucing yang pertemuan pertamanya nanti gue mulai itu dari daerah Depok juga di Kode Margonda, mungkin sekitar tanggal 26 bulan Maret ini lah ya. Dan menurut lo kayak gimana? Kalau emang kalian berminat untuk coba sekedar chit chat seputar
breeding kucing. Kalian bisa datang ke situ tanggal 26 Maret 2017. Sampai ketemu di video Kucing Ponco Playground selanjutnya.